Jadi yang warna oranye itu adalah base simulasi 3 nama capres secara individual. Artinya belum ada efek pasangan. Itu yang warna oranye. Anies 22,3%, tadi saya sudah sampaikan di atas. Ganjar Pranowo secara perseorangan dapat 34,8%, sementara Prabowo Subianto secara perseorangan dapat 37%. Nah, bagaimana kalau misalnya masing-masing capres tadi sudah dipasangkan sesuai dengan pasangan yang mereka daftarkan ke KPU beberapa hari belakangan. Nah, setelah MK mengambil keputusan, survei tanggal 16 sampai 20 Oktober, suara Pak Prabowo ketika bergandengan dengan Gibran agak turun, ya, dari 37 ke 36,1%. Suara Ganjar ketika berpasangan dengan Pak Mahfud dan kemudian disodori lawan dari Pak Ganjar adalah Prabowo Gibran dan Anies Muhaimin, sebagian pendukung Ganjar lari ke TTTJ, tidak tahu tidak jawab. Mungkin ada yang mulai mikir, loh kok Gibran di sana gitu kan. Nah, tetapi yang pasti ada sebagian pendukung Pak Prabowo lama yang pindah ke Anies, makanya suara Anies Muhaimin nambah jadi 23,7%, lebih besar dibanding kalau suara Anies maju secara individual. Begitu ya, jadi konfirmasi atas tesis kita ya, bahwa Prabowo Gibran ini meskipun punya potensi untuk menarik basis masa Ganjar, karena Mas Gibran adalah kader PD Perjuangan, potensi itu belum terrealisir dalam survei 4 hari setelah MK. Ada sebagian pendukung Ganjar yang mengalami disilusi ketika melihat Mas Gibran menjadi pendamping Pak Prabowo, tetapi mereka tidak otomatis memilih Prabowo Gibran. Mereka justru ke TTTJ, mungkin mereka perlu waktu untuk berpikir, mencerna keadaan ini ada apa dengan Pak Jokowi dan PD Perjuangan, mungkin ya. Karena suara Ganjar turun juga, meskipun dalam margin of error ya, secara umum tidak ada perubahan, tetapi ini penting ada perubahan, ada indikasi ya, kita sebut aja demikian. Ada indikasi Ganjar dan Pak Prabowo ketika dipasangkan dengan pasangan mereka masing-masing, itu minimal belum punya efek elektoral yang positif. Sementara Anies ada indikasi setelah MK mengambil keputusan untuk memberi jalan atau karpet merah buat Mas Gibran, itu suara Anies sedikit naik. Di saat yang sama mungkin ada indikasi Muhaimin punya efek elektoral lebih positif, meskipun efek elektoralnya masih dalam margin of error, gitu ya. Next. Nah, ini kita cek aja dulu, ini bagian terakhir ya, sebelum ke narasumber yang lain. Jadi buat sekalian bisa cek di situ ya. Pertama, kalau kita lihat dari sisi usia tidak terlalu ada perubahan ya. Jadi kan kita bandingkan tadi, kita punya basis demografi pendukung capres perseorangan tanpa pasangan. Sekarang kita punya demografi pendukung capres bersama pasangan mereka masing-masing. Dari sisi usia, lagi-lagi Prabowo Gibran masih kuat ya di segmen pemilih muda. Ya. Nah, tinggal nanti Mas Gibran menaikkan kembali ya segmen pemilih muda setelah Mas Gibran resmi ya ditetapkan sebagai pasangan Pak Prabowo. Ya, KPU kan baru menerima pendaftaran ya, belum ada penetapan. Ganjar Mahfud juga masih cukup lumayan, meskipun bedanya tidak terlalu jauh dengan pasangan Gibran dari segmen generasi tua. Nah, ini yang menarik itu ya. Pemilih Jawa yang memilih Ganjar Mahfud agak turun dikit, sebelumnya 51%. Nah, mungkin masuk di TTTJ tadi, karena mungkin efek Gibran kan. Gibran kan basisnya sama ya, terutama etnik Jawa dan tinggal di Jawa Tengah. Sunda, nah ini yang menarik ini. Sunda, Pak Prabowo sebelumnya secara perseorangan dapat 52%. Nah, setelah dipasangkan dengan Gibran melawan dua pasangan yang lain, suara Pak Prabowo Gibran agak turun. Nah, artinya ada sebagian pemilih Sunda yang mikir juga, loh pasangan Pak Prabowo Gibran gitu kan. Nah, ini kan tadi saya jelaskan ya, basis pendukung Pak Prabowo yang lama itu cenderung kritis kan sama Pak Jokowi ya. Jadi ketika putranya Pak Jokowi menjadi pendamping Pak Prabowo, mungkin ada sebagian basis lama Pak Prabowo yang
mengalami disilusi. Nah, sementara pemilih Sunda yang memilih Anies sedikit naik. Jadi lagi-lagi terlalu awal memang kita mensurvei efek MK, tapi paling tidak kita punya indikasi-indikasi yang nanti kita uji lagi di survei berikutnya ya.